Halo teman-teman, kembali lagi di video 2 SKS Belajar Arsitektur alias 2 sisi kritik dan seputar belajar arsitektur. Nah, ini video ini sesi video ke-11. Ini anggapannya kayak season 2 karena ya setelah libur semester sebelumnya lama nggak take video karena memang lagi libur semester. Nah, di episode kali ini ada yang spesial karena saya akan kemarin habis ngambil mendokumentasikan keluar salah satu objek yang lagi terkenal di Surabaya, yaitu adalah alun-alun Surabaya. Jadi alun-alun Surabaya ini adalah tempat yang baru di Surabaya. Meskipun nggak tepat juga disebut alun-alun, makanya aku beri judul video ini adalah alun-alun Surabaya dan masalahnya. Karena ada beberapa masalah yang terjadi nih di tapi orang-orang banyak yang nggak tahu, dan tapi di beberapa penggiat sejarah atau yang aktif di Surabaya menganggap bahwa alun-alun Surabaya ini memang bermasalah. Jadi aku akan membagi video ini menjadi 2 bagian ya. Di bagian pertama aku akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu alun-alun, dan kedua akan menjelaskan tentang alun-alun Surabaya alias Balai Pemuda. Nah, di bagian kedua nanti aku akan melampirkan video ketika aku lagi jalan-jalan ke sana kemarin buat ngeliat langsung bagaimana sih kondisi dari alun-alun Surabaya itu. Nah, kembali lagi kita akan membahas yang pertama, apa sih sebenarnya alun-alun itu. Nah, aku akan berikan ilustrasi singkat karena aku kemarin kebetulan lagi udah bikin video infografis tentang alun-alun. Jadi alun-alun itu adalah alun-alun, atau mungkin kayaknya sih teman-teman mungkin ada yang baru mendengar kata alun-alun itu apa sih. Jadi alun-alun itu adalah sebuah lapangan rumput yang luas, terus identik itu biasanya ada pohon beringin yang gede itu, dan biasanya tuh terletak di sisi utara atau di sisi depan kediaman raja atau bupati. Jadi kantor raja, kantor bupati. Dan biasanya ini ada alun-alun ini biasanya ini hanya ditemukan di Jawa. Kenapa kok alun-alun ini adanya di Jawa ya kebanyakan ya? Karena memang alun-alun ini terlahir di era Majapahit, ketika kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit itu biasanya itu ada 2, alun-alun utara dan alun-alun selatan gitu. Jadi alun-alun itu sengaja dibangun sebagai salah satu bagian dari rumah penguasa tanah itu. Jadi memang sengaja dibangun, ibaratnya tuh kayak halaman depan. Alun-alun itu halaman depan rumahnya raja gitu. Makanya kebanyakan di Jawa karena memang pada waktu itu Majapahit itu sekitar abad ke-13 sampai ke abad ke-18. Jadi kita tuh masih belum dijajah oleh koloni Eropa gitu ya. Nah, jadi di masa prakolonial, jadi masih banyak kerajaan yang ada di Jawa khususnya adalah biasanya tuh alun-alun itu tuh di tengah-tengahnya tuh ada pohon beringin gede, bahkan ada yang sampai sekarang. Meskipun ada beberapa yang udah hilang ataupun alun-alunnya tuh pohon nggak di tengah-tengahnya gitu, ada yang di pinggir, tapi biasanya memang ada pohon beringinnya gitu. Karena mereka tuh menganggap bahwa pohon beringin atau alun-alun ini ya, area alun-alun ini ada tempatnya sebuah yang sakral gitu masih. Jadi memang masih ada kayak di entah animisme atau dinamisme, tapi kayak ada masih kepercayaan masyarakat bahwa menyakralkan tempat itu, jadi juga sebagai tempat sembahyang gitu. Nah, ketika era Mataram Islam ya masuk ke Jawa, jadi Islam udah mulai masuk ya, menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu. Nah, dibangunlah masjid biasanya tuh di sisi barat. Jadi adanya tuh di sisi barat sehingga ketika di sisi barat supaya kayak misalkan ada jamaah dari masjid itu nggak cukup, biasanya menggunakan sebagian dari alun-alun. Nah, itu yang membuat kayak alun-alun jadi bagian penting dari masjid itu, dan kebanyakan masjid yang ada di sisi barat atau di sekitar alun-alun ini biasanya jadi masjid agung. Di alun-alun itu biasanya tuh ada yang namanya kayak pendopo kecil. Nah, itu disebutnya pasemban.
zaman dulu itu Paseban digunakan sebagai ruang tunggu tamu. Jadi kalau orang mau ketemu raja, dia itu harus nunggu dulu di situ. Ketika baru diizinkan, baru dia masuk ke rumah rajanya gitu. Nah, dari masa prakolonial masuklah ke masa kolonial ketika penjajahan mulai dari Portugis, tapi ini nih mulai terasa di era, karena yang paling lama kan di era kolonial Belanda ya, Hindia Belanda. Nah, apa sih yang dilakukan Belanda? Jadi ketika VOC terbentuk ya, pertamanya kan sebelum dijajah Belanda kan adanya VOC dulu ya. Nah, mereka tuh meniru konsep alun-alun sebagai ruang penguasa yang agung, dikdaya, terus sakral untuk setiap ibu kota pemerintahannya. Jadi mereka tuh nggak bikin kayak membawa dari Eropa, beda sama bangunan kolonial yang dibawa dari Eropa terus nilai-nilainya ditaruh di sini. Tapi enggak, mereka tuh kayak memanfaatkan itu untuk sistem pemerintahannya, kayak tata kotanya gitu. Mereka tuh pakai yang udah ada. Mungkin ini juga salah satu cara untuk salah satu cara untuk memperdekat, juga untuk memudahkan cara menguasai gitu daerah koloninya. Nah, sehingga kayak kantor residen, kayak penguasa karisidenan, bupati, bahkan di tingkat camat hingga desa itu biasanya ada alun-alunnya gitu. Padahal di situ nggak ada keraton atau kerajaan. Iya, mana ada kerajaan di tingkat desa kan ya. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya setelah itu lambat laun ketika Belanda itu menguasai daerah di kita, lambat laun itu kayak muncul bangunan-bangunan lain yang penting di sekitar alun. Contohnya kayak pengadilan, sekolah elit, sekolah kaum tinggi lah ya. Terus ada juga kayak kantor bupati atau kantor residen, kayak rumah tinggalnya gitu kan. Jadi ada kantornya, ada rumah tinggalnya, biasanya dipisah. Terus ada juga penjara, bank, bahkan kayak gereja pun itu juga di era ini dibangunnya. Makanya banyak gereja-gereja tua itu kan bergaya agak Belanda-Belanda kan. Nah, itu banyaknya ditemui di sekitar alun-alun. Bahkan pecinan, pasar itu banyak yang nggak akan jauh dari alun-alun sendiri, karena memang alun menjadi pusat gitu. Bahkan ketika di zaman kerajaan, ketika mau berperang ya pusatnya ya berlatihnya ya di alun-alun gitu. Nah, ketika berganti ke masa setelah penjajahan ya, ketika Indonesia baru merdeka sampai saat ini, jadi kayak sifat sakralnya dari alun-alun ini makin hilang. Karena udah berkembang menjadi sebuah ruang komunal yang lebih merakyat, orang gampang gitu, dan juga tidak banyak menjadikan alun-alun ini jadi kayak tempat sembahyang, itu nggak ada. Karena memang kepercayaan terhadap itu sudah mulai berkurang, dan ciri khasnya pun juga makin berkurang, makin menghilang karena banyak fasilitas-fasilitas baru. Jadi udah mirip taman kota, jadi kayak ada pujaseranya, ada tempat makan, tempat bermain, lapangan, sehingga menanggalkan, bahkan ada loh yang menanggalkan nama alun-alun. Kalau nggak salah tuh, aku nggak tahu yang terakhir, tapi seingatku masih di Banyuwangi salah satunya. Di ujung timur Pulau Jawa, namanya itu sebenarnya alun-alun Belambangan kalau nggak salah ya, tapi sekarang jadi Taman Belambangan. Itu sebenarnya itu ada alun-alun gede yang terletak di depan masjid Jami, masjid gede, dan kantor bupati. Kantor bupati, rumah dinas bupati. Nah, itu berganti nama jadi taman gitu. Ada lagi juga yang kayak pusat pemerintahnya itu kan bergeser ke daerah lain, atau yang rame itu kayak perekonomiannya ya, daerah perekonomiannya itu berubah sehingga bergeser, akhirnya alun-alunnya sepi gitu. Jadi akhirnya malah jadi kumuh, jadi kayak nggak jelas ini alun-alun apa nggak. Kalau nggak salah itu di alun-alun Kediri, kota Kediri. Nah, itu nggak kerawat. Nah, terakhir adalah alun-alun ini banyak yang nggak tahu sebenarnya kalau sebenarnya asli dari Nusantara, asli dari Indonesia, karena banyak nilai-nilai luhur sebenarnya yang ada di alun-alun ini gitu. Jadi ada interaksi penguasa dengan rakyatnya, ada nggak cuma sekedar taman gitu. Kalau kita lihat kan kayaknya cuma taman doang, padahal enggak. Karena alun-alun itu juga sebagai halaman depan rumah penguasanya gitu. Dia akan jadi wajah utama
dari sebuah kota tersebut, baik masyarakatnya ataupun pemerintahannya. Jadi mungkin kalau di luar negeri kayak ada kayak city hall atau base-nya tuh kayak halaman luas yang di depannya kantor wali kota gitu kan. Tapi itu beda. Meskipun terlihat sama kayak di depannya buat kayak kegiatan kampanye, kegiatan wali kota waro-waro atau kegiatan festival gitu kan, biasanya ada kalau kita lihat di film-film. Tapi itu beda. Alun-alun tuh kayak masih punya sisi sakral gitu. Makanya kalau pasti rumputnya tuh banyak, harusnya pasti ada area yang rumput gitu kan, masih hijau-hijau gitu. Tapi juga ada kesan-kesan kayak kultur-kultur Indonesianya gitu. Jadi seperti itulah sejarah alun-alun sebenarnya tuh kayak apa gitu. Jadi orang mungkin bakal lupa alun-alun itu apa. Dan kata alun-alun sendiri tuh punya makna yang ya sebegitu bagusnya gitu kan. Gak cuma sekedar taman. Nah itu yang dipersoalkan di alun-alun Surabaya ini. Karena alun-alun Surabaya ini kan belum, mungkin yang bagi yang belum tahu, Surabaya itu nggak punya alun-alun. Nggak ada. Ya karena memang sejarah panjangnya kita dijajah oleh Belanda itu memang dulunya ada ketika masih di bawah pemerintahan Majapahit, ketika masih bernama Kadipaten Surabaya. Jadi kita masih ada di bawahnya kayak di bawahnya kabupaten gitu. Itu ada alun-alunnya itu ada 2 bahkan. Jadi diduga tempatnya itu adalah bukan diduga memang tempatnya itu di Tugu Pahlawan. Jadi di komplek Tugu Pahlawan, dan ada yang namanya alun-alun selatannya tuh alun-alun Contong. Alun-alun Contong ini sekarang cuma tinggal jadi nama kecamatan. Nama kelurahan di Surabaya. Cuma tinggal nama, tempatnya nggak ada, lahannya nggak ada, bahkan taman seuprit pun nggak ada. Jadi itu nggak ada udah. Jadi sekarang pun udah jadi Tugu, dan Tugu Pahlawan itu sebenarnya sih bagian dari alun-alun gitu. Cuma luasannya seperti apa memang kurang jelas gitu, karena udah ketika Belanda menguasai memang banyak sekali perubahan di situ. Dan terus tiba-tiba pemerintah kota Surabaya bikinlah alun-alun di Balai Pemuda. Ketika itu masih wali kotanya Bu Risma. Jadi Balai Pemuda ini sebenarnya adalah gedung yang dibangun ketika awal-awal tahun 1900-an ya. Jadi awalnya itu sebenarnya tuh kayak klub. Kalian kalau misalkan tahu kayak clubhouse, tempat orang rekreasi ya, kayak klub persis sudah kayak rekreasi, cuma kayak levelnya tinggi. Kalau kita lihat bangunannya kayak ini, bangunannya tuh memang bangunan elit gitu ya. Beda dengan dengan bangunan-bangunan Belanda yang ada di Indonesia lainnya gitu kan. Kelihatan banget elit kayak Eropa banget, karena memang tujuannya adalah tempat rekreasi orang Eropa, orang-orang Belanda yang untuk berdansa, untuk berpesta gitu ya. Makanya kayak bergayanya tuh gaya-gaya yang agak beda lah pokoknya ya. Nah itu akhirnya ketika masa kemerdekaan, bangunan tersebut Balai Pemuda itu kayak jadi kegiatan kepemudaan. Tahu sendiri lah Surabaya sebagai kota pahlawan ya. Nah, pemuda-pemuda sampai sekarang pun kegiatannya juga pasti berkaitan dengan kepemudaan gitu, kayak rumah belajar, bahkan rumah bahasa, bahkan kayak perpustakaan Surabaya itu adanya juga di sini. Dan itu berada di komplek kayak komplek apa ya? Di situ ada gedung DPRD Kota Surabaya juga di situ juga. Jadi memang sebuah komplek juga. Nah, itu nggak jauh dari Plaza Surabaya. Dan letaknya tuh kayak di persimpangan. Di persimpangan jalan. Itu yang membuat ada gedung di situ namanya The Simpang Society kalau nggak salah ya. Jadi memang gedung yang paling bagus di situ ya, paling bagus namanya Simpang Society gitu dalam bahasa Belanda. Karena memang letaknya di persimpangan gitu, dan juga dulu namanya itu juga nama jalannya adalah nama Jalan Simpang, seingatku. Sekarang udah ganti jadi nama Jalan Gubernur Suryo. Kalian kalau pernah tahu gedung Gerahadi gitu ya, nah itu di masih satu jalan lah. Nah sebenarnya sih ada yang namanya, kalau bentar aku akan liatin bagaimana kondisinya. Kenapa sih kok ini menjadi sebuah masalah? Sebab kayak menggunakan nama alun-alun Surabaya ini kayak kesalahannya itu kayak double gitu. Udah Surabaya nggak punya alun-alun, terus tiba-tiba bikin di tempat yang
tempatnya memang bukan itu, kecuali kalau bikin di tempat yang baru dan dikasih nama alun-alun, it's okay gitu. Nah ini dia tuh punya sejarah sendiri, punya sejarah sendiri, punya cerita sendiri, namanya Balai Pemuda, memang kegiatan kepemudaan dan latar belakangnya pun gitu. Dan juga nggak ada ala-ala alun-alunnya gitu kan, mananya ada hijau-hijaunya, nggak ada lahan hijau, nggak ada pohon beringin, nggak ada masjid ya ada masjid, cuma memang ruang penguasanya pun juga nggak ada, jadi tidak representatif dan juga orang akan salah kaprah alun-alun itu sebenarnya apa sih. Kecuali kalau boleh bikin alun-alun tapi memang konsep-konsep alun-alun tuh apa ya, item-item yang di alun-alun itu terpenuhi, itu oke. Tapi ketika mengganti sebuah tempat dengan nama alun-alun, nah itu yang dipermasalahkan dengan beberapa ahli gitu, beberapa terutama ahli sejarah gitu. Ya kalau mau bikin yang lain, kalau enggak ya restorasi di Tugu Pahlawan itu, jadikan itu alun-alun. Nah, beberapa rekomendasi kayak jadikan itu kayak misalkan namanya diganti aja namanya kayak Simpang Pemuda, ada terus kayak sebenarnya bisa kayak kasih nama kayak Plaza Surabaya kayak di luar negeri, Surabaya Plaza. Cuma masalahnya kan sudah ada kayak ada mall namanya Surabaya Plaza, ada juga apa tuh namanya dah Surabaya Town Square Sutos. Mau dikasih nama Central Park sebenarnya sih bisa, cuma ada nama perumahan Central Park, jadi cukup susah gitu mau dikasih nama apa gitu. Yang paling oke sih sebenarnya kayak balikan lagi ke Balai Pemuda atau ke Simpang Pemuda gitu, karena memang itu apa ya, komplek yang ada sebenarnya tuh kayak apa ya, membelah jalan sih. Jadi itu ini yang lama, yang tadi itu bangunan-bangunan Belanda, di sini tuh kayak ada taman kosong dan di bawahnya itu ntar akan dihubungkan apa ya, jalan ya, basement. Nah dihubungkan oleh basement, dan di basement ini pun digunakan sebagai showroom UMKM gitu, tempat nongkrong juga. Nah jadi itu yang membuat cocok sih kalau dikasih nama Simpang Pemuda gitu. Cuma kalau dikasih nama alun-alun kayaknya memang nggak cocok, makanya ahli-ahli merekomendasikan untuk mengganti, dan sampai video ini dibikin masih belum tahu dari pemerintah Kota Surabaya mau seperti apa. Nah aku liatin ya videonya, aku pas ke sana, jadi videonya tuh kayak gini, jadi kondisinya tuh kayak gini. Nah ini bangunan-bangunan yang untuk orang-orang elit itu tadi. Gedung ini nih memang cukup berbeda dibandingin yang lain ya, di Surabaya. Gaya-gayanya tuh beda, karena memang tujuan dibangunnya pun juga berbeda. Nah bangunan kaca ini itu yang digunakan untuk masuk ke basement. Nah itu ntar akan kayak nyeberangi jalan ke sebelah. Nah desain aslinya tuh seperti ini dari pemerintah Kota Surabaya. Nah di dalam bentar. Nah ini bagian tengahnya, jadi kayak bagian apa ya, kayak plasanya atau hallnya. Nah sebenarnya sini mirip dengan konsep di luar negeri gitu, City Hall, cuma apa ya, nah itu kan di ujung itu gedung-gedung DPRD gitu ya, kurang apa ya, nggak jelas sih, kecuali kalau misalnya di situ tuh ada sebuah gedung hadap ke tengah gitu masih oke gitu. Nah ini kan nggak ada, jadi nggak bisa dan nggak layak buat disebutin apa tuh, buat dijelasin sebagai alun-alun juga nggak bisa. Nah memang nih, ini kalau kita lihat bangunannya bagus, nggak bisa dipungkiri bahwa bangunannya memang bangunan yang bagus. Nah kalau malam tuh biasanya ada air mancurnya dan cukup ramai orang, karena beberapa hasil survei yang dilakukan oleh beberapa ahli cukup sesat, karena mereka kayak nggak tahu kenapa ini disebut alun-alun, kenapa ini disebut Balai Pemuda. Nah, ketika kesadaran masyarakat, dan mereka tuh nggak salah, orang yang nggak tahu tuh nggak salah. Ketika kesadaran terhadap hal-hal kayak gini tuh kayak kurang, kenapa malah disalahkan gitu? Kenapa malah nggak dikasih tahu yang benar gitu? Akhirnya kan malah orang yang tidak tertarik malah makin salah paham gitu. Nah, ini di bagian bawahnya, dan masih belum selesai sih, jadi kayak masih belum nyambung ke sebelah. Jadi ini kayak sekarang digunakan sebagai showroom galeri, ada skateparknya juga. Nah bagian bawahnya sih keren, cuma itu tadi penamaannya doang yang sebenarnya sih jadi masalah, dan kalian harus kesini buat membuktiin langsung
pantas gak sih sebenarnya tempat ini diberi nama sebagai alun-alun? Nah, itu sekian di video kali ini. Agak panjang dibandingin video selanjutnya, dibandingin video sebelumnya. Tapi ke depan kita akan membahas sebanyak hal tentang tetap tentang arsitektur, mungkin hal-hal yang mungkin kayak bener gak sih, atau harusnya kayak apa sih, harusnya kayak apa. Nah, terima kasih telah menonton. Bye bye.